Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan hari-hari kita adalah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan bahas tentang repowering statement. Kalau banyak orang yang membahas powering statement atau kekuatan suatu pernyataan, saya akan bahas repowering statement. Artinya memberdayakan kembali pernyataan. Artinya, ketika kita memberdayakan kembali, tujuan saya adalah repowering statement ini. Kalau powering statement, kekuatan pernyataan, itu akan menguatkan suatu perusahaan, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan stabil dan aman. Tapi repowering statement, bagaimana cara kita menyatukan, memberdayakan kembali pikiran kita supaya bisa jadi satu kesatuan yang sama. Gitu ya. Bagaikan kita ini mau bikin sambal. Kita mau bikin sambal. Di top perusahaan, di wadahnya ini, perusahaan atau yayasan atau kapal, yang kita garis bawahi adalah struktur organisasi. Yang kita bicarakan adalah struktur organisasi di dalam perusahaan itu, atau yayasan, atau di kapal. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadikan repowering statement ini adalah tumpuan dasar kita untuk menyatukan dari beberapa prinsip. Bisa dilihat di gambar sebelah. Di lingkaran ini adalah top. Top itu adalah status tertinggi. Top perusahaan, top di kapal, top di struktur organisasi. Yang pertama, bagaimana top ini muncul? Yang pertama adalah dasar atau pengalaman. Nah, dari struktur ini ada orang yang memiliki berbagai dasar dan memiliki berbagai macam pengalaman. Contoh, di dalam ada satu orang yang memiliki ahli di dalam IT. Ya, beliau fokuskan di IT. Di struktur jadikan IT. Nah, kemudian yang kedua, misalnya ini adalah memiliki pengalaman di administrasi. Fokuskan di administrasi. Oh, ada Pak beliau di bidang pendidikan. Ya, fokuskan di bidang pendidikan. Oh, kalau di kapal beliau ini sudah biasa nangani muatan. Oh, berarti tangani muatan. Nah, dasar itu bisa dipakai dalam menentukan struktur organisasi perusahaan atau yayasan atau di kapal Anda. Seorang pemimpin dan anggota harus tahu itu dulu. Di repowering statement ini, kita satukan statement kita bagaimana caranya dari dasar dan pengalaman ini sesuai dengan yang dijabati sekarang. Sesuai yang dijabati sekarang. Kira-kira menurut Anda sendiri, saya sendiri, sesuai atau tidak dengan struktur organisasi yang dijabat sekarang? Sesuai atau tidak? Misalnya pemimpin. Pemimpin itu untuk jadi seorang pemimpin, yang penting dia memiliki karakter kolarisnya tinggi, bisa jadi pemimpin. Tetapi apakah dia bisa memimpin? Ya, siapapun bisa jadi pemimpin. Tapi bagaimana cara dia memimpin? Karena banyak hal yang kita harus tahu ketika kita memimpin. Salah satunya adalah karakter. Kita harus bisa jadi dukun. Seolah-olah secara alam nih dukun ya. Kita harus bisa jadi dukun. Oh, ke depan nih saya harus gimana nih jadi ketua nih? Saya jadi nahkoda nih, ke depan nih saya harus bagaimana? Gitu ya. Dari ketua perusahaan, pimpinan perusahaan, ke depan saya harus bagaimana? Pikiran hari ini adalah pikiran tahun depan.
Secara prinsip seperti itu. Biar kita nggak ketinggalan. Gitu. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau secara teknis anggap saja kita harus bisa mengerti orang lain. Kita ngerti kita dulu ya. Oh iya, saya orangnya seperti ini. Habis itu baru kita ngertiin orang lain. Oh, ternyata anggota saya memiliki 20 anggota. Ternyata anggota saya seperti ini. Setelah kita saling mengerti, oh oke, berarti fungsi pemimpin itu adalah kepala untuk menyatukan. Ya, kepala untuk menyatukan. Menyatukan. Supaya tidak menyebar. Kalau di leadership itu adalah mempengaruhi seseorang untuk menciptakan satu jalur. Contoh jalur kita adalah nahkoda lah. Jalur seorang nahkoda bagaimana caranya kapal ini bisa operasi dengan baik, mendapatkan uang tanpa ada insiden di laut. Nah, bagaimana caranya? Ayo, ada leadership. Bagaimana caranya nahkoda menyatukan pikiran puluhan orang di atas kapal untuk berlayar dengan baik dan maksimal. Bagaimana caranya? Oke. Lanjut dulu ya. Ini dasar dan pengalaman. Apakah dasar diri Anda atau pengalaman Anda sudah sesuai dengan struktur yang Anda jabati? Anda yang bisa jawab sendiri atau pengurus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan. Bagaimanapun pendidikan itu penting, bagaimanapun. Tapi ini statement saya, menurut saya, ketika kita sekolah, menurut saya kalau antara SD, SMP, SMA adalah 50-50. 50% adalah materi, 50% adalah kehidupan. Artinya, ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, maka 50% yang kita dapatkan itu adalah materinya, mata pelajarannya. 50% lagi itu adalah pengalaman hidup, cara hidup, prinsip hidup. Bagaimana kita menyiasati masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana caranya supaya tidak ada masalah. Pola pikir itu akan hidup. Kemudian ketika Anda sudah kuliah S1, Anda akan dibuat bagaimana caranya 60% Anda adalah mendalami sebuah praktek. Bagaimana caranya 60% ini pola pikir Anda berjalan ke depan. 40% baru teori, baru materi. Ketika Anda sudah mengarungi kuliah di S1, Anda masuk misal kuliah lagi di S2, maka bagaimana Anda bisa berpikir logis, bagaimana Anda bisa meneliti kehidupan. Arti meneliti kehidupan, bagaimana kita bisa mengartikan bahasa kehidupan, bagaimana kita bisa berpikir. Ketika misalnya S2 psikologi, oh berarti bagaimana kita bisa baca karakter, trik orang. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kurang lebih seperti itu. 70% yang diambil adalah pengalaman, pola pikir, mindset. 30% teori. Oke, sampai S2 dulu ya. Kalau untuk doktor, profesor, S3 memang beliau lebih ke asesor. Jadi pemikirannya sudah berbeda, pemikirannya itu sudah bagaimana mengurus yang ada di bawahnya. Oke, dari pendidikan seperti itu. Jadi pendidikan itu juga bisa kita lihat apakah diri kita yang sudah memiliki pendidikan sampai manapun, entah itu sampai SD, SMP, SMA, S1 atau apapun itu, bisa manfaat dan sesuai tidak dengan jabatan yang kita masukkan di struktur. Yang kita jabat ini sesuai enggak
maaf, meskipun Anda adalah seorang ahli hukum, ketika di pengurusan, di struktur organisasi Anda adalah seorang bendahara, maka manfaatkan dulu perbendaharaan Anda. Artinya, mau pendidikan seperti apapun, kita hanya bisa fokus di pengurus kita, di jabatan kita. Misalnya, saya lulusan manajemen, ternyata saya ditaruh di bagian keagamaan. Maka apakah saya harus positif, oh saya orang manajemen? Tidak. Saya sekarang berada di divisi keagamaan. Maka ya saya harus, bagaimana caranya, saya harus konsekuen dengan saya dong, dengan jabatan saya. Makanya ketika kita buat struktur, ya, makanya ketika kita bikin struktur organisasi, ahli kita apa? Sampaikan ke pengurus. Ahli kita apa? Sampaikan ke pengurus. Ke perusahaan sampaikan. Sampaikan ke perusahaan kita bisa apa. Ketika ada organisasi dibuat, ya, kita jangan nurut saja, tapi usulkan dulu. Pak, maaf, saya punya pengalaman di bagian keamanan misalnya. Maka saya di pengamanan saja, Pak. Meskipun ijazah saya administrasi, meskipun ijazah saya TIK, TI informasi misalnya. Ya. Tapi kalau saya punya bagian di keamanan, Pak. Oh ya sudah. Ketika sudah di ACC keamanan, ya keamanan. Bukan malah ketika keamanan ya mentang-mentang lulusan TI ke keamanan langsung dibikin ibaratnya memimpin, ya kan? Memimpin keamanan, megang laptop set sambil repair body komputer, kan enggak. Tapi kita sesuai dengan tanggung jawab kita dulu. Tapi ingat, apabila dalam pembentukan struktur organisasi ini kita hanya diam, kita nggak keluarkan statement kita, keahlian kita apa, saya ingin jadi apa, maka karena struktur organisasi ini sudah terjadi, sudah dibuat, maka jalanilah dulu apa yang ada di hadapan Anda. Anda adalah seorang humas, padahal Anda nggak bisa ngomong. Anda seorang humas, tapi Anda nggak bisa ngomong. Misalnya seperti itu. Maka Anda punya kewajiban untuk menyesuaikan diri. Ya, tak siapkan mentalku, aku harus bisa jadi humas yang baik. Ketika Anda dijadikan, ketika di kapal, Anda dijadikan third officer. Mualim 3. Kalau jadi third officer, padahal Anda belum melengkap, Anda belum bisa menyesuaikan diri di kapal. Aduh, saya dulu biasanya saya di pemuatan, sekarang saya jadi third officer. Mualim 3. Bagaimana cara saya untuk mengakomodir atau menginventarisasi untuk alat-alat keselamatan di atas kapal? Bagaimana cara saya untuk menginventarisasi? Diinventaris barang-barang apa aja yang harus saya siapkan di atas kapal. Maka kita boleh belajar lagi. Kita ke nahkoda, Cap, izin. Mohon izin, saya membutuhkan pengalaman di bidang ini. Saya belum punya pengalaman, saya mohon dibantu. Mana checklistnya, mana ininya, mana itunya. Tidak perlu malu, karena itu sudah jadi tanggung jawab saya. Apapun yang kita jabat, nikmatilah. Apapun yang kita jabat, nikmatilah. Karena struktur ini sudah berjalan, gitu ya. Dan jangan pernah ketika kita tahu, oh, saya harusnya di sana. Harusnya saya di sana nih, di jabatan ini nih. Tetapi kenapa saya di sini? Nah, ya itu salah Anda. Kenapa waktu itu Anda nggak ngomong bahwa Anda itu memiliki ahli ini? Seperti itu. Karena bisa saja dirubah strukturnya. Tetapi terkadang namanya perusahaan itu harus keluarkan SK dulu.
Dan pasti pengurus juga akan pertimbangkan bagaimana, aduh ini baru struktur baru dibangun 1 tahun atau 1 bulan lah atau 1 minggu lah. Ini ada yang komplain mau masuk sini, masuk sini, masuk sini. Maka ada banyak pertimbangan. Maka nikmatilah status jabatan Anda di situ. Maksimalkan. Bisa, harus bisa. Oke, itu manfaat ya. Itu dari ahli dari segi pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah identitas. Ini yang sangat penting. Ketika di kapal, nahkoda, dia memiliki ijazah ahli nautika tingkat 3. Ternyata si nahkoda ini, nahkoda senior yang sudah puluhan tahun jadi nahkoda, ternyata diganti oleh junior yang lebih muda dengan ijazah dia yang lebih tinggi kalau di kapal. Ahli nautika tingkat 2 misalnya. Kemudian nahkoda dijadikan wakil, jadi mu'alim. Nahkodanya baru dan masih muda. Anda harus memainkan strategi hierarki. Artinya, Anda hargai. Oh iya ya, dia jadi pimpinan. Padahal dia anakku lah ibaratnya. Jauh di bawahku usianya. Tapi aku kalah ijazah nih kalau di kapal. Ya wis lah. Oke, junior kamu tak panggil kapten. Aku dipanggil Cip aja karena aku wakilmu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu namanya kerjasama, hierarki. Hierarki adalah tahu mana atasan, mana bawahan, mana pimpinan, mana anggota, mana yang ahli, mana yang sedang belajar. Kita harus menyesuaikan itu. Ketika Anda sudah 10 tahun menjadi seorang pimpinan, manajer, kemudian ada refreshing perusahaan, karena dirasa Anda sudah 10 tahun menjabat manajer dan ternyata dianggap itu-itu aja. Maka Anda dijadikan wakil manajer, didatangkan manajer dari tempat lain yang masih fresh. Nah, Anda berpikir, oh saya udah puluhan tahun jadi manajer, kamu baru setahun jadi manajer. Harusnya aku dari manajer, kamu wakil, bukan kamu manajer, aku wakil. Tetapi apa? Ketika sudah dicetok SK, maka nikmatilah. Oh ya wis gak apa-apa. Nanti saya belajar lagi ya. Apa yang membuat kamu yang masih muda bisa jadi manajer? Aku lihat. Aku belajar dari kamu. Begitu. Maka meskipun kalah, ibaratnya pengalaman kita lebih tinggi. Pengalaman saya lebih tinggi di dalam manajer ini. Jadi manajer saya udah 10 tahun. Tetapi karena jabatan Anda sekarang adalah wakil manajer, maka ya jangan jadi sifat manajer Anda keluarkan di situ. Maka rubahlah statement Anda untuk menjadi wakil. Tidak bisa kalau untuk kolot-kolotan seperti itu di dalam struktur organisasi. Perusahaan ini adalah cobek dan ulekan. Maka Anda adalah lombok, bawang putih, bawang merah, terasi, tempe, kemudian diulek. Jadilah sambal tempe yang enak. Bayangkan ketika Anda menjadi manajer semua, pikirannya udah staf tapi pikiran manajer semua, 15 orang lombok semua, uleken, tanpa ada bawang, tanpa ada terasi, tanpa ada tempe, nggak bisa nikmat. Pedes-pedes ya, tapi nggak ada nikmatnya. Seperti itu ya. Jadi kita harus sadar, kita harus banyak-banyak belajar. Termasuk saya pun juga masih belajar. Ayo kita saling belajar bersama. Bagaimana Anda ketika dari nahkoda turun jadi mu'alim 1. Jadi begini, ketika Anda seorang mu'alim 3 atau wakil ya, wakil nahkoda nomor 3 misalnya, kita anggap seperti itu.
ketika Anda naik menjadi nahkoda, ya, Anda adalah belajar. Biasanya hal-hal seperti itu tuh mudah untuk dinikmati, untuk diterima. Tapi ketika sudah lama jadi nahkoda, tiba-tiba ada nahkoda yang lebih berkompeten, kemudian Anda diturunkan jadi mu'alim, maka di situ biasanya problemnya. Maaf, ada mu'alim yang sudah senior sekali, dipimpin oleh nahkoda yang masih muda, nggak mau. Nah, hindarkan itu. Hindari itu. Ada staf perusahaan, sudah staf senior, tiba-tiba ada manajer yang baru 2 tahun masuk jadi manajer. Ada staf yang udah puluhan tahun nggak mau dipimpin oleh manajer yang masih muda. Ingat, hierarki. Pimpinan Anda tanpa Anda juga tidak berjalan baik. Anda tanpa pimpinan Anda juga tidak bisa berjalan baik. Anda harus jadi bawang dan lombok. Jangan jadi lombok semua, bawang semua. Bagaimana cara kita mengatur itu? Pakai mindset kita. Makanya saya buat repowering ya. Gitu loh. Maka saya munculkan teori repowering statement. Artinya adalah prinsip kita ini legowo aja. Yang penting saya berjalan dengan baik, sesuai dengan struktur organisasi. Saya jalani dengan baik, saya hargai pimpinan saya hargai anggota saya, maka berjalan dengan baik. Tetapi jika Anda saklek, oh aku wis tuwa, cah nom gak bisa ngurus aku, tidak bisa begitu. Hancur, Pak. Begitu ya. Kemudian dari segi biasanya umur yang sudah senior tidak bisa, agak sulit dipimpin oleh yang lebih muda. Putuskan itu. Mau Anda tua, mau Anda muda, mau Anda senior, mau Anda junior, ketika struktur sudah tertulis Anda sebagai anggota, saya anggota. Anda pimpinan, Anda pimpinan. Saya pimpinan, Anda anggota, Anda anggota. Ikuti struktur. Insya Allah langsung jadi top perusahaan, top yayasan, top kapal, top status tertinggi. Itu akan berjalan dengan bagus. Turunkan ego kita. Turunkan fanatisnya kita. Naikkan solidaritas dan kualitas kita. Insya Allah akan dihargai. Oke, itu dari segi identitas. Karena ini identitas memang sangat dimunculkan. Kenapa saya bikin repowering juga karena salah satunya ini adalah identitas. Karena bagaimana penyesuaian di struktur itu juga tergantung dari identitas. Wis kadung orang ini itu adalah senior, adalah pimpinan dulu, ini udah dianggap tokoh sekali nih. Oke, udah dianggap bahwa beliau ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Gitu. Tapi dilala beliau dijabat jadi staf. Nah, maka dinyatakan bahwa seperti apapun Anda ketika Anda menjadi staf, ya berarti manuto pimpinan. Sesuai dengan job desk kita. Anda sebagai mu'alim, ya ikuti mu'alim 3 apa? Lihat job desk Anda apa, lakukan job desk Anda. Seperti itu. Kemudian di perusahaan, staf senior biasanya ada. Ingat, staf meskipun Anda senior sekalipun tidak akan bisa mengalahkan status Anda dari manajer. Status struktur. Oke? Manajer, jadi begini. Manajer ini belum tentu dia pinter di ahli bidangnya. Manajer belum tentu ahli di bidangnya. Tapi seorang manajer harus ahli dalam memimpin.
Paham ya? Contoh lagi. Dari manajer operasional, manajer yang biasa ngurus operasional dimasukin ke manajer pengadaan. Bisa. Akhirnya apa? Statement seorang manajer adalah manfaatkan staf-staf yang sudah ahli. Bagaimana bisa berjalan mulus. Begitu ya. Contoh lagi. Misalnya di dalam organisasi ada orang yang sudah ahli di berbagai bidang. Maka Anda yang sudah ahli di berbagai bidang, maka hargai teman yang lain. Cukup fokus di bagian Anda. Cukup fokus di struktur Anda. Selamatkan struktur Anda dulu, baru Anda membantu yang lain. Artinya, bukan kita fokus ke kehidupan kita sendiri, bukan. Tapi yang utama adalah yang diutamakan dulu nih. Di struktur apa keutamaannya? Misalnya di dalam struktur Anda ditaruh di bagian pengadaan. Maka Anda fokus dulu di pengadaan. Meskipun Anda di bagian logistik, atau meskipun Anda bagian operation, meskipun bagian pengadaan SDM, karyawan, tapi ketika Anda sudah dicatat SK sebagai pengadaan, ya fokus di pengadaan. Jangan mengganggu divisi lain. Jika divisi Anda sudah oke, kita bantu divisi lain. Nah, seperti itu. Membantu, ya. Itu seperti itu. Jika memang suatu divisi perlu dibantu, maka kita harus membantu. Tapi ingat, tapi ingat tanggung jawab kita dulu. Tanggung jawab kita seperti apa? Gitu ya. Itu dari identitas. Maka identitas itu penting. Bagaimana caranya kita menghargai pimpinan kita, menghargai anggota kita. Anda seorang pemimpin, Anda memiliki staf seorang senior, puluhan tahun di situ sudah. Tokoh misalnya di dalam organisasi, anggota Anda ada yang seorang tokoh. Maka apa? Jangan semena-mena juga, bro. Kita harus tahu. Makanya seorang pemimpin itu harus, secara alam itu harus bisa jadi dukun yang tahu segalanya, katanya. Secara teknis kita seorang pemimpin harus bisa jadi leadership yang bagus, supaya kita bisa, oh anggota saya seperti ini, oh saya berarti harus begini, oh ini anggota saya seperti ini, oh bagus begini. Itu dari versi pemimpin. Dari versi anggota, meskipun Anda senior, pimpinan Anda junior, maka hargailah dia sebagai pemimpin. Itu namanya hierarki. Tahu mana atasan, mana bawahan, mana pimpinan, mana anggota. Oke. Yang selanjutnya adalah ahli. Kemudian kita bicara tentang ahli. Setiap orang memiliki keahlian masing-masing. Ahli ini muncul dari dasar pengalaman, muncul dari pendidikan, muncul dari identitas. Ya, akan muncul seorang ahli. Nah, kalau ahli kita panjang nih. Jadi, di gambar saya yang satu nih, ada muncul ahli, ada dua macam. Untuk kepintaran manusia, saya bikin jadi dua ya. Yang pertama adalah multi talent, yang kedua adalah ahli. Kalau seorang multi talent, biasanya seorang multi talent ini dia akan bisa menguasai berbagai hal yang ada di dalam kehidupan ini. Contoh, orang ini bisa nukang, bisa nyawah, bisa ngelas, bisa bengkel, bisa jadi guru, bisa jadi apapun. Itu multi talent. Tapi keuntungannya multi talent, dia bisa berjalan di bagian apapun. Dia bisa berjalan. Tetapi ada satu kekurangannya. Kekurangannya adalah dia tidak bisa jadi
ahli di salah satu titik. Contoh, dia multi talent di bidang kapal, di teknik perkapalan, tapi dia tidak bisa ahli di kapal, tidak bisa fokus ilmunya di dalam kapal. Ngelas, multi talent ini bisa ngelas, tapi dia tidak bisa ahli pengelasan. Ngelasnya nggak jago-jago amat kalau multi talent. Apalagi bengkel dia bisa, bengkel dia bagus, tapi dia tidak bisa fokus di dalam perbengkelan. Apalagi nyawah, multi talent kalau nyawah bisa nyawah, tapi hasilnya tidak maksimal. Ya, itu kalau multi talent. Istilahnya gini, maksudnya adalah nyawah, multi talent nyawah bisa, tetapi tidak bisa ahli. Tidak bisa ahli. Hasil maksimal bisa maksimal kalau belajar. Apa sih yang enggak kalau kita belajar? Bisa. Ngelas. Multi talent ngelas, bisa ngelas bagus, tetapi biasanya tidak fokus karena keahliannya masing macam-macam. Itu multi talent. Yang satu multi talent, yang kedua ahli. Ahli biasanya dia hanya bisa fokus di satu titik. Contoh, dia ahli las. Pasti dia bilang, aduh aku kalau nyawah nggak bisa. Aku bisanya ngelas tok. Nah, jangan dipikir beliau berarti bodoh. Bukan. Tapi hasil multi talent ngelas dengan ahli yang ngelas, yang hanya bisa satu fokus di pengelasan, maka akan lebih fokus di pengelasan. Seperti itu ya. Maka ada contoh, misalnya perusahaan. Ada perusahaan memiliki prinsip kita harus fokus di bidang apa. Gitu. Ada yang memiliki prinsip seperti itu. Meskipun sebenarnya ada perusahaan yang khusus di bagian makanan. Makanan ini. Gitu. Misal kayak Indomie, produknya, misalnya terus produknya Wings. Gitu. Itu di bagian apa? Konsumsi sehari-hari, atau di bagian apa? Oh, sabun, atau di bagian apa? Gitu. Itu seperti itu ya. Jadi Anda itu yang mana? Anda itu termasuk multi talent atau ahli? Kalau ahli Anda adalah pemuatan di kapal, maka Anda fokuslah di muatan. Jangan fokus di tempat lain. Apabila Anda sudah ahli jadi nahkoda, maka fokuslah bagaimana caranya Anda bisa memimpin dengan baik. Apabila Anda sudah ahli dijadikan mu'alim 3, maka Anda harus fokus di mu'alim 3. Ahli itu fokus. Nah, kalau multi talent, nah ini terkadang ada, kenapa gangguan organisasi, ada gangguan itu dari orang yang multi talent. Karena begini, wah aku bisa nih jadi bagian humas. Aku lihat karena multi talent kan, aku bisa tuh jadi rekrutmen SDM. Ganggulah rekrutmen SDM. Tidak bisa seperti itu. Meskipun Anda adalah orang yang pintar di berbagai hal, Anda bisa kelola itu sendiri, tapi tidak bisa. Struktur organisasi itu harus berjalan. Struktur organisasi harus berjalan. Gak mungkin seorang nahkoda melihat mu'alim 3-nya. Third officer, kamu ngurus alat keselamatan seperti itu sini. Akhirnya nahkoda yang data. Alat keselamatan di atas kapal didata sama nahkoda, dipegang sama nahkoda. Tidak bisa. Bagaimana bagusnya seorang nahkoda? Berarti kamu mu'alim 3, ini loh caranya. Kasih tahu caranya, jangan dipegang langsung. Kasih tahu caranya. Gini loh, Ted. Begini. Seperti itu.
Contoh lagi, Anda adalah seorang bendahara. Seorang bendahara. Terus kemudian ada bagaimana sekretaris bikin surat. Padahal Anda pintar bikin surat ya, tapi Anda bendahara. Jangan pernah kita mengganggu sekretaris. Fokus dulu ke bendahara kita, fokus ke keuangan kita. Meskipun suratnya salah itu, kasih tahu. Jangan salah kamu, sini tak buat double job dong. Nah itu nggak boleh. Kecuali kita dimintain tolong, boleh ayo. Tapi ketika saya jadi bendahara, ada sekretaris kurang bagus nih. Sini tak garapi aku. Kamu duduk kok. Nggak boleh. Kalau membantu, kasih tahu, maaf ya, ini kok begini ya, kira-kira gimana? Nek menurutku kok begini. Nah itu bagus. Tapi pikirkan dulu job desk kita dulu, baru kita sambil bantu teman yang lain. Bahkan di dalam organisasi, ketika teman Anda minta tolong ke Anda, tapi job desk Anda saja belum selesai, maka usahakan job desk Anda dulu yang diselesaikan. Tetapi harus ingat juga, mana yang penting. Mana yang penting. Kalau sama-sama penting, pentingkan job desk Anda dulu, baru job desk teman Anda. Bantu. Bukan mengambil alih ya, bantu. Tapi ketika, saya di bendahara udah hampir selesai, ternyata ada teman, aku minta tolong bantuin dong, ini aku nggak bisa begini, dan ini urgent, penting. Maka Anda bantulah karena merasa bahwa punyaku udah selesai. Seperti itu. Jadi akan ada top di manajemen, ya, sudah ada top grade tertinggi apabila berbagai macam ini dari dasar pengalaman, pendidikan, identitas, ahli itu sudah terrealisasikan. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Anda pasti sudah tahu seperti apa namanya tanggung jawab itu apa, sudah tahu. Jadi tidak perlu dipanjang lebarkan, maka tanggung jawab saja. Dah. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Seperti itu ya. Jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab. Maka top itu akan terjadi. Maka sampai di sini mudah-mudahan dari repowering statement Anda sudah paham bagaimana Anda menyikapi struktur organisasi. Baik itu di kapal, penyesuaian dengan kru, familiarisasi kru dan lain-lain. Bagaimana di perusahaan Anda memiliki manajer yang lebih muda, memiliki anggota yang lebih senior, memiliki pengalaman tinggi, kita berdayakan. Ketika di suatu mungkin di yayasan atau instansi apapun, ketika ada organisasi, maka maksimalkan di struktur organisasi tersebut. Karena jika dalam konteksnya, dalam waktu 1 bulan, dalam 1 bulan struktur tidak berjalan di beberapa titik, itu adalah cacat. Paham ya? Artinya di dalam tulang-tulang struktur itu adalah bagaikan urat nadi, urat-urat saraf ibaratnya di dalam tubuh. Kalau yang satu mati berarti pincang. Berarti bagaimana? Hidupkan semua. Oke? Saran saya, ketika Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin, Anda lihat siapa anggota Anda. Dan Anda harus bisa mengerti mereka. Itu sebagai seorang pemimpin. Saran saya sebagai anggota, sepintar apapun Anda, sesenior apapun Anda, maka Anda harus hargai pimpinan Anda. Maka top statement, top manajemen itu akan berjalan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Jika ada saran, kritik, masukan, silahkan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.